Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Pernah nggak sih Anda merasa baik itu di tim kerja atau bahkan buat tujuan pribadi gitu ya, kita tuh kayak terjebak sama sesuatu, melakukan hal yang sama terus-menerus cuma karena ya udah biasa atau mungkin dulu banget pernah berhasil, padahal jangan-jangan udah nggak relevan lagi sekarang. Nah, hari ini kita mau dalemin topik ini nih, penting banget kayaknya. Soal berani mengidentifikasi dan yang lebih susah, menghentikan tujuan atau proyek yang udah usang. Kita bakal ambil inspirasi dari beberapa panduan strategi, termasuk dari Harvard Business Review. Intinya, kenapa sih ngelepasin masa lalu itu susah, tapi kok penting banget, dan gimana caranya biar cerdas gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ada konsep strategi yang menarik, namanya solusi 3 kotak. Gampangnya gini, kotak 1 itu buat ngurusin yang sekarang, bisnis saat inilah. Kotak 3 itu buat ciptain masa depan, inovasi gitu. Kotak 2 ini intinya berani melepaskan masa lalu. Maksudnya, secara sadar kita stop praktek, nilai, atau proyek yang udah nggak efek lagi. Pertanyaannya, kenapa ya kotak 2 ini sering banget kita abaikan? Kayak berat banget gitu ninggalin yang udah lama dikerjain. Betul sekali. Berat ya rasanya. Itu karena ada, bias psikologis kita juga. Kayak sunk cost fallacy gitu. Udah terlanjur keluarin banyak waktu, uang, tenaga, jadi rasanya sayang banget kalau di-stop. Atau ya sekedar malas aja, inersia. Padahal nih, bertahan sama tujuan atau proyek usang itu, risikonya gede loh. Pertama, yang paling jelas, ya biaya peluang atau opportunity cost. Tiap sumber daya, entah itu uang, waktu, orang, yang kepake buat proyek lama yang udah nggak optimal, itu kan berarti sumber daya itu nggak bisa dipakai buat kesempatan baru yang mungkin, jauh lebih bernilai kan? Oh iya, bener juga ya. Kita fokus ke yang lama, yang baru jadi kelewat. Tepat. Terus yang kedua, kita sering kena jebakan bias status quo. Kita tuh cenderung nganggap enteng risiko kalau nggak berubah. Malah lebih takut sama risiko kalau berubah. Ingat Nokia nggak? Dulu kan raja ponsel tuh. Tapi mereka terlalu pede sama sukses hardware-nya, malah nggak lihat ancaman baru dari software, dari ekosistem aplikasi. Kesuksesan masa lalunya itu malah membutakan mereka. Wah, itu dalam banget sih contohnya. Sukses masa lalu jadi belenggu ya. Ya, dan ini juga bisa bikin, initiative overload. Kebanyakan proyek jalan barengan, akhirnya sumber daya kita pecah kemana-mana, nggak ada yang fokus, nggak ada yang maksimal. Oke, kebayang. Contoh Nokia itu emang ngena banget ya. Terus, gimana dong caranya biar kita lebih melek gitu? Biar bisa ngenalin ini loh proyek atau tujuan yang sebenarnya udah basi, udah waktunya pensiun. Ada cara sistematisnya nggak sih? Ada. Salah satu cara yang cukup efektif itu ya, melakukan tinjauan portofolio inisiatif secara rutin, berkala gitu. Tapi bukan cuma ngecek status ya, lebih ke pertanyaan kunci. Ini proyek masih nyambung nggak sama strategi kita sekarang? Masih relevan? Ada pendekatan bagus nih, coba balik beban pembuktiannya. Gimana tuh maksudnya dibalik? Biasanya kan kita nanya, kalau proyek ini dihentikan, ruginya apa? Nah, ini dibalik pertanyaannya jadi, bisa nggak kita buktiin kalau proyek ini masih ngasih nilai signifikan sekarang? Jadi kita yang harus aktif cari pembenaran kenapa proyek ini harus lanjut, bukan cari alasan kenapa harus berhenti. Maksa kita mikir ulang nilainya saat ini. Wah, itu perubahan cara pandang yang cukup mendasar ya. Dari yang tadinya pasif, mempertahanin jadi harus aktif buktiin nilainya. Keren sih. Tapi ya itu tadi, mutusin buat nyetop sesuatu pasti nggak gampang. Apalagi kalau udah jalan lama. Atau mungkin ada ikatan batin gitu ya sama proyeknya. Tentu. Keputusannya sulit dan butuh evaluasi yang ketat ya. Makanya perlu kriteria yang jelas. Ada tuh kerangka kerja kayak Optimal Project Portfolio, OPP. Intinya sih metode buat nilai dan milih proyek berdasarkan data, kriteria prioritas yang disepakati, bukan cuma pakai perasaan. Dan yang penting banget itu, gimana kita membingkai penghentian ini. Jangan dilihat sebagai kegagalan. Nah, ini penting nih. Iya, tapi sebagai realokasi sumber daya yang cerdas, strategis buat masa depan. Pimpinannya harus berani bikin trade-off. Maksudnya, secara sadar dan eksplisit mutusin, oke, ini yang kita hentikan. Biar bisa fokus ke hal baru yang lebih penting. Bukan cuma lambat terus kerjaan baru tanpa ada yang dikurangi. Ini nyambung banget pasti buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin sebentar konteks Anda sendiri. Mungkin lagi ngelola proyek tim di kantor,
atau netapin target pribadi, atau bahkan sesimpel langganan aplikasi atau platform berita yang Anda ikuti. Ada nggak sih sesuatu yang Anda pertahanin itu lebih karena ya kebiasaan aja, atau sayang udah lama. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, manfaatnya udah nggak seberapa. Gimana coba menerapkan pemikiran kotak dua ini di hidup Anda? Apa yang kira-kira perlu Anda lupakan atau hentikan secara sadar? Mungkin langganan streaming yang udah jarang ditonton, tapi tagihannya jalan terus. Itu contoh kecil aja ya. Dan ada satu peran lagi yang menarik terkait ini. Namanya exit champion. Atau kalau di Indonesiain mungkin juara keluar gitu ya. Ini orang di dalam tim atau organisasi yang punya nyali dan pengaruh buat secara aktif dorong atau ngomongin penghentian proyek. Proyek yang emang udah nggak strategis atau kinerjanya jelek. Juara keluar. Kayaknya perannya agak nggak populer ya. Betul, seringkali nggak populer. Karena kesannya kan negatif ya, nyuruh berhenti. Tapi justru ini krusial banget buat ngelawan inersia tadi, biar organisasi tetap lincah. Kalau nggak ada juara keluar ini, wah bisa banyak proyek usang yang jalan terus kayak zombie, nyedot sumber daya tapi nggak ngasih hasil apa-apa. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya apa dong? Mengelola kotak dua ini secara aktif. Maksudnya punya keberanian strategis buat ngelepasin masa lalu, entah itu proyek, kebiasaan, atau tujuan yang udah nggak relevan. Itu ternyata bagian penting ya buat jaga kesehatan strategi kita ke depan. Iya, sangat penting. Ini bukan soal ngaku kalah atau gagal, sama sekali bukan. Tapi lebih ke, Lebih ke menciptakan ruang, membebaskan energi, membebaskan sumber daya, biar kita bisa lebih fokus bangun masa depan yang kita mau. Gitu sih intinya. oke, menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda luangkan waktu sebentar buat refleksi. Coba pikirin, dari semua hal yang lagi Anda kerjain atau pertahanin sekarang, proyek, komitmen, cara mikir mungkin, mana nih yang sebenarnya bertahan cuma karena alasan sejarah, sayang, atau ya pokoknya dari dulu gini. Padahal nilai strategisnya sebenarnya udah turun banget. Dan langkah paling kecil tapi konkret apa yang bisa Anda ambil, mungkin minggu ini, buat mulai evaluasi ulang hal itu dengan kacamata yang lebih objektif, lepas dari sejarah atau perasaan masa lalu Anda. Coba direnungkan.